What's up guys, balik lagi sama gue di channel Freedom Kasih. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas kembali film Hatchet Part 3 atau sequel dari film Hatchet Part 1 dan 2. Dirilis pada tanggal 14 Juni tahun 2013 di Amerika Serikat. Film ini bergenre horror slasher thriller. Film ini masih ditulis dan disutradarai oleh orang yang sama, yaitu Adam Green. Lalu masih diperankan oleh Ken Hodder sebagai Victor Crowley, Daniel Harris sebagai Mary Beth, Perry Sheen sebagai tim medis, dan pemeran baru yaitu Zach Galligan sebagai kepala sheriff, Caroline Williams sebagai mantan istri sheriff plus sebagai wartawan juga, dan Robert Thiago Doqui sebagai bawahannya sheriff, dan masih banyak lagi. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan alur cerita filmnya. Seperti yang kita ketahui, pada ending film Hatchet Part 2 sebelumnya, di mana Mary Beth menembak kepalanya Victor Crowley hingga hancur. Tapi ternyata saat Mary Beth pergi meninggalkan tempat itu, secara bersamaan Victor Crowley bangkit kembali. Ketika Mary Beth sedang berjalan untuk keluar dari hutan itu, Mary Beth melihat mayat John dan Vernon yang terbelah menjadi dua. Lalu Mary Beth kembali mendengar suara auman Victor Crowley, membuat Mary Beth menjadi panik. Kemudian Mary Beth melihat ada sebuah gergaji mesin. Lalu Mary Beth berusaha untuk menyalakan gergaji mesin itu. Saat Mary Beth berhasil menyalakan gergaji mesinnya, tiba-tiba Victor Crowley muncul di hadapannya Mary Beth. Kemudian langsung mencekik Mary Beth dan mengangkatnya ke atas. Akan tetapi Mary Beth tidak pasrah begitu saja. Dia langsung menjotos wajahnya Victor Crowley yang sudah hancur. Seketika Victor Crowley terjatuh tepat di atas gergaji mesin yang sudah menyala dan membelah tubuhnya menjadi dua. Setelah itu, Mary Beth mengambil sebuah tembakan dan kulit kepalanya Victor Crowley. Kemudian, Mary Beth berjalan menuju kota dengan badan yang berlumuran penuh darah. Lalu, ia mendatangi ke sebuah departemen kepolisian Jefferson Paroki. Saat Mary Beth tiba di kantor polisi tersebut, seketika membuat geger petugas kepolisian di sana. Polisi kemudian mengepung Mary Beth sambil menodongkan pistolnya. Lalu, menyuruhnya untuk meletakkan senjatanya dan diarap. Salah satu polisi yang sedang memborgol Mary Beth melihat bahwa Mary Beth juga membawa kulit kepala manusia, membuat mereka semua sangat terkejut. Kemudian, kepala sheriff di sana yang bernama Fowler menanyakan kepada Mary Beth, siapa yang telah kau bunuh dan di mana TKP-nya? Dengan pandangan kosong lalu ia menjawab, mereka semua mati di rawa Pulau Madu. Aku sudah membunuhnya. Setelah itu, sheriff menyuruh ajudannya untuk segera mengirim personilnya dan tim medis untuk mengevakuasi para korban yang ada di sana. Dan secara tidak langsung pernyataan yang diutarakan oleh Mary Beth sendiri membuatnya menjadi tersangka sementara dalam kasus pembunuhan yang terjadi di rawa Pulau Madu. Setelah itu, Fowler menanyakan kepada Mary Beth tentang berapa banyak korban yang ada di rawa Pulau Madu. Mary Beth menjawab, ada 30 orang atau mungkin lebih. Lalu ia juga mengatakan bahwa yang membunuh mereka semua adalah Victor Crowley. Tapi Fowler tidak mempercayainya karena menurutnya Victor Crowley hanya sebuah cerita legenda saja. Tak berselang lama, Deputi Hamilton yang sudah berada di TKP memberi kabar kepada Fowler bahwa saat mereka baru berjalan sekitar 40 meter, mereka sudah menemukan ada 40 mayat korban pembantaian di sini. Fowler pun terkejut setelah mendengar kabar tersebut. Lalu ia segera menyusul ke TKP rawa Pulau Madu. Tapi sebelum berangkat, ia memberi mandat kepada Deputi Winslow untuk bertanggung jawab di kantor kepolisian selama Fowler tidak ada. Sementara itu, datang seorang wartawan wanita ahli tentang legenda Victor Crowley. Dia bernama Amanda, atau mantan istri dari Sheriff Fowler. Di sana Amanda bertanya kepada Mary Beth tentang apa yang terjadi sebenarnya di rawa Pulau Madu. Karena Amanda ingin membantu Mary Beth agar terbebaskan dari tuduhan pembunuhan yang menimpa dirinya. Dan di sisi lain, juga bisa menguntungkan untuk Amanda jika memang ia bisa membuktikannya kepada publik lewat acara siaran televisinya bahwa Victor Crowley memang benar adanya. Kemudian, Mary Beth menceritakan kepada Amanda bahwa Victor Crowley telah membunuh semuanya yang datang ke rawa Pulau Madu itu. Dia juga mengatakan bahwa ada seseorang pria ahli voodoo yang bernama pendeta zombie. Dia juga mengatakan bahwa menurutnya dengan mengorbankan ketiga pria yang menyebabkan kematiannya Victor Crowley, kutukan itu akan berakhir. Tapi nyatanya, setelah ketiga pria itu mati oleh Victor Crowley, kutukan itu pun belum berakhir. Hingga pada akhirnya, Mary Beth berhasil membunuh Victor Crowley menggunakan gergaji mesin dan membuat tubuhnya terbelah menjadi dua. Lalu Amanda menegaskan kepada Mary Beth bahwa Victor Crowley belum mati, karena dia adalah seorang repeater dan akan selalu bangkit dengan kondisi yang sama seperti pada malam kematiannya.
karena misi Victor Crowley sebenarnya adalah untuk menemukan jasad ayahnya. Jika ia belum menemukannya, ia akan terus kembali lagi. Lalu Shin berpindah ke rawa Pulau Madu. Di sana tim medis menemukan sebuah mayat besar, lalu membawa mayat tersebut ke dalam perahu ambulan. Salah satu tim medis yang bernama Andrew mengatakan kepada Randy bahwa mayat ini ditemukan di atas gergaji mesin dengan kondisi tubuh yang sudah terbelah menjadi dua. Dan mayat ini memiliki kondisi cacat pada bagian kulitnya. Ternyata ini adalah mayatnya Victor Crowley, tapi mereka belum mengetahuinya. Setelah itu, mereka membawa mayatnya ke dalam ruangan untuk dilakukan otopsi. Kemudian malam pun tiba. Di saat Randy sedang ketik komputer untuk mengidentifikasi mayatnya, tiba-tiba secara mengejutkan Victor Crowley muncul, lalu menyetum kepalanya Randy dengan alat kejut jantung hingga kepalanya putus. Lalu Deputi Hamilton kaget setelah melihat ke arah pintu perahu ambulan yang penuh dengan darah, menandakan bahwa Randy telah mati terbunuh. Kemudian tiba-tiba dari dalam Victor Crowley muncul dan mencoba untuk menyerang Hamilton. Tapi Hamilton berusaha menembakinya beberapa kali hingga pelurunya habis. Namun, belum cukup untuk membunuh Victor Crowley. Hamilton yang panik mencoba menghubungi Deputi Winslow untuk meminta bantuan. Namun, usahanya sia-sia karena Victor Crowley sudah lebih dulu membunuhnya dengan membelah kepalanya menggunakan kampak. Deputi Hamilton pun mati. Shin balik maning ke sel tahanan. Di sana Amanda ngegas terhadap Mary Beth karena mengetahui Victor Crowley belum mati. Setelah itu Amanda mengatakan kepada Mary Beth bahwa ia mengetahui caranya untuk mengakhiri teror kutukan Victor Crowley, yaitu dengan cara memberikan apa yang dia cari, maksudnya membantu Victor Crowley untuk menemukan mayat ayahnya atau Thomas Crowley. Lalu Mary Beth ngegas balik ke Amanda, bagaimana caranya untuk menemukan mayat bokapnya Victor Crowley, sedangkan bokapnya sudah mati berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kemudian Amanda menjelaskan kepada Mary Beth bahwa hanya kau yang bisa mengakhiri kutukan ini, karena kau masih keturunannya Samson Dunstan, atau orang yang menyebabkan Victor Crowley mati, dengan cara memberikan abu mayatnya Thomas Crowley kepada Victor Crowley. Mungkin dengan cara itu semua kutukan ini akan segera berakhir. Lalu Amanda meminta kepada Winslow agar segera mengeluarkan Mary Beth dari dalam sel tahanannya dan mengantarkan dirinya bersama Mary Beth ke sebuah rumah pria tua yang diketahuinya memiliki abu daripada mayatnya Thomas Crowley. Oh iya, just info, tim kloter perbantuan pertama sudah pada tewas terbunuh oleh Victor Crowley. Hanya misalkan tim medis satu orang, yaitu Andrew yang selamat. Kembali ke rawa Pulau Madu. Di sana tim SWAT sudah tiba. Tim itu dipimpin oleh Tyler Hewes. Tim SWAT sendiri memiliki 5 anggota, 4 orang pria dan 1 orang wanita. Wanita itu bernama Michaela Doughty. Lalu misi itu langsung diambil alih oleh Tyler, yang seharusnya misi itu dipimpin oleh Fowler. Setelah itu mereka semua masuk menyisir ke dalam hutan. Saat di dalam hutan, mereka banyak menemukan mayat-mayat yang sudah terbunuh dengan sadis dan juga menemukan beberapa buah zakar yang menggantung di batang pohon. Kemudian, secara tiba-tiba muncul seseorang pria. Ternyata itu adalah Andrew atau bagian dari tim medis yang selamat dari pembantaian Victor Crowley sebelumnya. Andrew mengatakan kepada semuanya bahwa yang melakukan semua ini adalah Victor Crowley. Dia membunuh dengan begitu cepat. Meskipun kita sudah menembakinya berkali-kali, dia akan selalu bangkit kembali. Kemudian Tyler menanyakan kepadanya, di mana Victor Crowley sekarang? Lalu Andre menjawab, saya tidak tahu. Tapi Andre memberitahu bahwa terakhir kali dia mendengar suaranya yaitu dari arah sana atau rumahnya Victor Crowley sendiri. Saat mereka hendak mulai menyisir ke rumahnya Victor Crowley, tiba-tiba terdengar suara dari dalam semak-semak. Seketika membuat mereka semua menembakinya secara serempak. Setelah itu Tyler mencoba mengeceknya, ternyata itu hanya seekor tikus hutan. Namun tak berselang lama tiba-tiba terdengar auman suara Victor Crowley. Lalu Andrew mencoba untuk menahan mereka semua agar bersembunyi dan tidak mendatangi rumah Victor Crowley. Namun apa yang ia katakan tak digubris sama sekali. Dan alhasil salah satu dari anggota mereka terbunuh oleh Victor Crowley. Kemudian Victor Crowley juga membunuh seorang wanita dari anggota polisi. Seketika membuat anggota yang lain menembaki Victor Crowley secara bersamaan. Setelah mereka selesai menembak, ternyata tidak ada pergerakan dari Victor Crowley. Tapi secara mengejutkan, Victor Crowley muncul dari belakang mereka semua dan membunuh dari anggota SWAT yang terdekat menggunakan kampaknya. Lalu beberapa anggota yang lain coba mengeroyok Victor Crowley dengan memukulinya. Namun usaha mereka semua sia-sia. Victor Crowley dengan cepat berhasil membunuh mereka semua. Kemudian Tyler yang kesal mencoba menghadapi Victor Crowley seorang diri. Tapi sungguh sayang, Tyler malah mati terbunuh oleh Victor Crowley dengan menusuk perutnya, lalu menarik tulang punggungnya serta tulang tengkoraknya keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, Victor Crowley berusaha untuk menyerang mereka semua. Tapi dari belakang, Deputi Rick menembak Victor Crowley, membuat Victor Crowley marah dan membunuh Deputi Rick.
Saat Victor Crowley sedang berusaha untuk membunuh Deputi Rick, ternyata di sisi lain Deputi Schneider memanfaatkan situasi dengan ia mempersiapkan tembakan peluncur roketnya, lalu menembakkan ke arah Victor Crowley, namun malah meleset mengenai Deputi Rick. Seketika Deputi Rick mati serta menghancurkan rumahnya Victor Crowley karena akibat ledakan yang dahsyat. Setelah melihat ledakan yang dahsyat, Deputi Schneider merasa girang bahagia karena menurutnya Victor Crowley sudah mati. Tapi ternyata Victor Crowley masih hidup dan dari kejauhan Victor Crowley langsung melemparkan potongan kayu ke arah Schneider dan menancap ke punggungnya. Lalu Michaela yang berada di dekatnya berusaha untuk menolong Schneider, namun Victor Crowley langsung mengepretnya hingga terpental. Gak pakai lama, Victor Crowley langsung membunuh Deputi Schneider dengan mematahkan kedua lengannya dan menginjak kepalanya hingga memblesak masuk dalam air. Deputi Schneider pun mati, dan di sisi lain Sheriff Fowler, Andrew bersama Michaela berhasil selamat. Kemudian mereka melarikan diri dari tempat itu menuju ke perahu ambulan untuk bersembunyi dari kejarannya Victor Crowley. Sementara itu, Winslow, Amanda bersama Mary Beth sedang dalam perjalanan menuju kota Ozona untuk bertemu dengan seseorang pria tua bernama Abbott McMullen. Dia adalah keponakannya dari Thomas Crowley, dan dia satu-satunya yang memiliki abu dari mayatnya Thomas Crowley. Karena alasan itulah Amanda memaksa Winslow untuk mengantarkan dirinya ke rumah McMullen hanya untuk mengambil abu tersebut. Singkat waktu, akhirnya mereka sampai di rumahnya McMullen. Di sana Amanda meminta abu dari Thomas Crowley yang berada di dalam sebuah guci. Awalnya McMullen melarangnya, namun Amanda mengancamnya dengan menodongkan pistol kepadanya agar ia memberikan abunya tersebut. Dan pada akhirnya Amanda mengambil abu itu secara paksa, lalu pergi dari tempat itu dan melanjutkan perjalanannya kembali ke rawa Pulau Madu untuk menyerahkan abu itu kepada Victor Crowley agar semua kutukannya segera berakhir. Lalu scene berpindah di dalam sebuah kapal. Di sana Fowler, Andrew dan Michaela sedang bertahan hidup dari serangannya Victor Crowley. Kemudian Fowler menemukan sebuah radioaktif di dalam ruangan itu dan ia langsung meminta bantuan kepada pihak Garda Nasional bahwa dirinya sedang diserang oleh orang gila bersenjata. Ini maksudnya Victor Crowley ya, agar mereka segera mengirimkan anggota militer ataupun sebuah helikopter untuk menyelamatkannya keluar dari rawa Pulau Madu ini. Di sisi lain, Victor Crowley sedang menjebol dinding perahunya menggunakan mesin amplas. Tapi tak lama kemudian Victor Crowley mendengar teriakan seseorang yang memanggil dirinya, membuat Victor Crowley menghentikan aksinya itu. Ternyata itu adalah suaranya Amanda yang berteriak. Mereka bertiga sudah sampai di dalam rawa ini. Lalu Fowler yang mengetahui bahwa itu adalah suaranya Amanda, ia langsung bergegas keluar melalui lubang dinding perahu yang dibuat oleh Victor Crowley. Saat baru mengeluarkan kepalanya secara mengejutkan dari luar, Victor Crowley langsung menyerang Fowler dengan mengamplas kepalanya hingga putus. Fowler pun mati. Setelah itu, Michaela yang melihat ada sebuah pistol lalu ia berusaha mencoba mengambilnya. Namun, saat Michaela sudah mendapatkan pistolnya, tiba-tiba dari dalam lubang itu Victor Crowley menariknya dan membunuhnya dengan sadis, membuat Andrew menjadi satu-satunya tim evakuasi yang masih selamat. Di sisi lain, Amanda masih berteriak-teriak sambil memanggil Victor Crowley. Dan akhirnya Victor Crowley pun hadir di hadapan mereka bertiga. Lalu Amanda menyuruh Mary Beth untuk memberikan guci yang berisi abu ayahnya kepada Victor Crowley. Victor Crowley pun mendekati guci yang sedang dipegang oleh Mary Beth. Kemudian sambil menangis, Mary Beth meminta maaf kepada Victor Crowley atas apa yang telah dilakukan oleh ayahnya dulu kepadanya. Setelah itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba Victor Crowley merasa gregetan ketika melihat wajahnya Mary Beth dan hampir saja menyerang dirinya. Namun diselamatkan oleh Deputi Winslow yang menembaki Victor Crowley hingga tepar. Saat Winslow yakin bahwa Victor Crowley sudah mati, tapi ternyata Victor Crowley bangkit kembali dan langsung membunuh Deputi Winslow. Amanda yang melihat kejadian itu dengan cepat melemparkan gucinya ke arah Mary Beth. Lalu Amanda berusaha untuk mengambil pistol milik Winslow. Namun Victor Crowley lebih dulu berhasil menangkap Amanda dan membunuhnya dengan menarik kepalanya hingga putus. Kemudian Victor Crowley melemparkan kepalanya Amanda ke arah Mary Beth dan mengenainya, membuat Mary Beth terjatuh. Lalu Victor Crowley mengangkat Mary Beth dan menancapkan perutnya di batang pohon. Setelah itu Victor Crowley melihat ada sebuah golok, lalu ia mengambilnya. Berhubung Mary Beth sudah terlanjur muak, akhirnya Mary Beth langsung menghantamkan guci yang berisi abu itu ke arah kepalanya Victor Crowley. Seketika membuat seluruh tubuhnya Victor Crowley meleleh dan hancur. Hanya tinggal menyisakan rangka tulang tengkoraknya saja. Lalu tanpa ampun Mary Beth langsung menembaknya hingga hancur berkeping-keping dan memastikan bahwa Victor Crowley sudah mati bersama kutukannya untuk selamanya. Karena Victor Crowley sudah mendapatkan apa yang selama ini dia cari, yaitu abu jasad ayahnya.
Dan tak lama kemudian, bala bantuan helikopter pun datang. Andrew yang mengetahuinya, ia langsung keluar dari dalam perahu ambulan itu dan melambaikan tangannya ke arah helikopter. Sementara itu, di ending filmnya memperlihatkan Mary Beth yang tengah sekarat akibat perutnya yang tertancap oleh batang pohon. Membuat semua penonton merasa bingung dengan nasib Mary Beth selanjutnya. Apakah masih bisa bertahan hidup atau mati? Ya, silakan dikira-kira saja menurut kalian semua seperti apa endingnya. Kalau menurut Mimin pribadi, Mary Beth sih mati karena dia sudah dalam kondisi sekarat dikarenakan luka tusuk yang cukup dalam dan sudah banyak mengeluarkan darah. Oh iya, by the way, film